Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lydia Novita Elizabeth Marpaung dengan NIM 1107620074 dari kelas A PGSD 2020 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Di video ini, izinkan saya untuk menjelaskan sebuah materi dengan topik konsep dasar pecahan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah aritmatika dengan dosen pengampu Ibu Dr. Yurniwati MPD. Jangan lupa sebelum video ini dimulai, like, komen, dan subscribe bila video ini mengedukasi. Selamat menyaksikan! Pecahan merupakan sebuah bilangan yang terdiri atas pembilang dan penyebut. Pecahan juga dapat dipahami sebagai sebagian dari keseluruhan. Langsung aja kita ke contohnya. Di sini terdapat 3 kotak. 2 kotak berwarna merah dan 1 kotak berwarna hijau. Kotak berwarna hijau dapat dinotasikan dengan 1/3 atau 1 kotak dari 3 kotak. Karena jumlah kotaknya tadi ada 3. 1, 2, 3. 1/3, maka 1 disebut dengan pembilang dan 3 disebut dengan penyebut. Untuk kotak berwarna merah dapat dinotasikan dengan 2/3. Karena jumlah kotak berwarna merah ada 2 dan jumlah keseluruhan kotak ada 3. 1, 2, 3. Maka 2 kotak dari 3 kotak. 2 disebut dengan pembilang dan 3 disebut dengan penyebut. Selanjutnya, di sini ada 5 buah segitiga. 3 buah segitiga berwarna kuning dan 2 buah segitiga berwarna biru. Segitiga berwarna biru dapat dikatakan dengan 2/5. Karena total jumlah segitiga berwarna biru ada 2, 1, 2, dan total jumlah keseluruhan segitiga ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maka segitiga berwarna biru dapat dinotasikan dengan 2/5. 2 disebut dengan pembilang dan 5 disebut dengan penyebut. Selanjutnya, untuk notasi segitiga berwarna kuning dapat dituliskan dengan 3/5. Karena di sini terdapat 3 buah segitiga berwarna kuning dan 5 buah total jumlah keseluruhan segitiga. 1, 2, 3, 4, 5. Maka untuk segitiga berwarna kuning dinotasikan dengan 3/5. 3 pembilang dan 5 penyebut. Selanjutnya, di sini ada 6 lingkaran. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 lingkaran berwarna merah dan 2 lingkaran berwarna coklat. Lingkaran berwarna coklat dapat dituliskan dengan 2/6. 2 lingkaran berwarna coklat dan 6 lingkaran jumlah keseluruhan. 2 disebut dengan pembilang dan 6 disebut dengan penyebut. Untuk lingkaran berwarna merah dapat dituliskan dengan 4/6. 4 adalah jumlah total lingkaran berwarna merah dan 6 adalah jumlah keseluruhan lingkaran. 4 disebut dengan pembilang dan 6 disebut dengan penyebut. Nah, di sini ada sebuah lingkaran berwarna merah. Jika lingkaran ini dibelah 2 menjadi seperti ini, kita sudah belah menjadi 2 bagian. Satu bagiannya dinotasikan sebagai 1/2. 1 dari 2 bagian. Nah, begitu pula dengan kotak berwarna hijau. Jika kita potong menjadi 4 bagian, jadi seperti ini, maka satu bagiannya
disebut dengan 1/4. Jika 2 bagian, disebut dengan 2/4. Jika 3 bagian, disebut dengan 3/4, dan 4 bagian disebut dengan 4/4. Lalu ada sebuah lingkaran. Jika kita potong menjadi 4 bagian, menjadi seperti ini, maka nilai 1 potongnya bernilai 1/4, jika 2 potong bernilai 2/4, dan 3 potong bernilai 3/4, dan jika keseluruhan menjadi 4/4. Bagaimana jika satu segitiga ini kita potong menjadi 2 bagian? Menjadi seperti ini. Coba notasikan satu segitiga seperti ini dalam pecahan. Nah, tadi kan kita sudah belajar mengenai contoh-contoh pecahan. Lalu kita akan belajar mengenai pecahan senilai. Apa sih pecahan senilai itu? Contohnya, apakah 4 semangka dengan 4 jeruk sama? Nah, jawabannya adalah besarnya tidak sama, namun kuantitasnya sama atau jumlahnya sama. Ada 3 buah kotak berwarna putih. Kotak pertama, kotak kedua, dan kotak ketiga. Kotak yang pertama kita bagi 2 atau kita potong menjadi 2 bagian. Lalu kotak yang kedua kita potong menjadi 4 bagian. Lalu kotak yang ketiga kita potong menjadi 8 bagian. Terlihat seperti ini. Ini kotak yang pertama kita potong menjadi 2 bagian. Ini kotak yang kedua kita potong menjadi 4 bagian. Dan ini kotak yang ketiga kita potong menjadi 8 bagian. Lalu kita arsir 1 bagian dari 2 potong kotak yang sudah kita bagi 2. Ini kita coba arsir yang bagian kiri. Kita sudah arsir untuk kotak yang pertama. Lalu di kotak yang kedua kita juga arsir bagian kiri menjadi seperti ini. Dan untuk kotak yang ketiga kita arsir juga bagian kiri menjadi seperti ini. Jadi dapat kita nyatakan untuk kotak yang pertama, notasi dari kotak yang diarsir adalah 1/2. Lalu untuk gambar yang kedua atau kotak yang kedua, kotak yang diarsir kita nyatakan sebagai 2/4. Lalu kotak yang ketiga yang sudah diarsir kita nyatakan sebagai 4/8. 4 bagian yang diarsir dan 8 bagian jumlah keseluruhan kotak. Maka di sini ada 2 buah lingkaran. Lingkaran yang pertama kita potong menjadi 2 bagian. Lalu lingkaran yang kedua kita potong menjadi 4 bagian. Menjadi seperti ini. Lalu mari kita arsir bagian kanan dari lingkaran yang pertama dan lingkaran yang kedua. Lingkaran yang pertama kita telah potong menjadi 2 bagian, dan lingkaran yang kedua kita telah potong menjadi 4 bagian. Setelah kita arsir, maka jumlah kotak yang diarsir di lingkaran pertama adalah 1/2. 1 adalah lingkaran yang diarsir, dan 2 adalah jumlah kedua lingkaran. Lalu di sini disebut dengan 2/4. Sama juga dengan kotak yang tadi yang sudah kita kerjakan terlebih dahulu. Maka
nilai 1/2 dari kotak sama dengan nilai 1/2 dari lingkaran. Nilai dari 2/4 dari kotak sama dengan nilai dengan 2/4 dari lingkaran. Maka dapat disimpulkan 1/2 kotak senilai dengan 2/4 kotak. Atau 1/2 lingkaran senilai dengan 2/4 lingkaran. 1/2 sama dengan 2/4, 2/4 sama dengan 1/2, apa hubungannya? 1/2 kita kalikan dengan bilangan yang sama, yaitu 2. 1 dikali 2, 2 dikali 2, hingga hasilnya menjadi 2/4. Begitupun sebaliknya, 2/4 sama dengan 1/2, maka kita bagi dengan 2 atau bilangan yang sama menjadi 2 dibagi 2 per 4 dibagi 2 sama dengan 1/2. Nah, usai sudah kita belajar mengenai apa yang dimaksud dengan pecahan, contoh-contoh pecahan, dan apa itu pecahan senilai serta contohnya. Seru bukan? Sampai di sini dulu penjelasan atau pemaparan dari saya mengenai konsep dasar pecahan. Bila ada tutur kata yang salah, saya minta maaf. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.